Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Itu artinya sejak kemarin orang-orang berhaji telah berkumpul di padang Arafah hingga fajar tadi, dan kini kita umat Islam seluruh dunia melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, yang kemudian nanti kita lanjut melaksanakan penyembelihan kurban bersama-sama. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan ke-12 sekaligus bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Berbicara tentang bulan Dzulhijjah, dalam bahasa yang lain disebut juga dengan hari raya kurban. Apa itu hari raya kurban? Kurban di dalam kitab Fathul Qarib dikatakan ismun lima yudbahu minan na'ami fi yaumin nahri wa ayami tasriki taqarruban ilallahi, yang artinya kurban adalah nama hewan ternak yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Lalu apa hukum berkurban? Di dalam fikih dikatakan, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki, menurut Imam Hambali, hukumnya adalah sunnah muakkad bagi yang mampu. Sedangkan Imam Hanafi menghukumi wajib bagi orang yang mampu. Pertanyaannya adalah siapakah orang yang mampu itu? Orang yang mampu dikatakan di dalam kitab Al-Fiqh Islamiyah wa Adalatihi dalam karyanya Syekh Wahbah Juhaili di dalam juz 3 halaman 700 dikatakan al-qudratu 'alaiha 'indal Hanafiyah al-yasar. Menurut Imam Hanafi, orang yang mampu di dalam berkurban adalah mereka yang dilapangkan hartanya. Seperti apa? Mereka yang memiliki harta sebanyak 200 dirham. Berapa itu 200 dirham? Jika kita konversi kepada perak, maka nilainya adalah 595 gram. Dan jika kita konversi kepada rupiah, maka kurang lebih bernilai 30.500.000 rupiah. Artinya bagi mereka yang memiliki tabungan senilai tersebut dan atau memiliki harta senilai tersebut, maka dia termasuk atau tergolong orang yang mampu, dan dia termasuk orang yang wajib berkurban dalam pandangan Imam Hanafi. Sedangkan dalam pandangan Imam Syafi'i mengatakan alladzi yamliku samanaha, orang yang memiliki harta, orang yang memiliki uang seharga nilai kurban itu zaidan an hajatihi wa hajati man ya'uluhu, yaitu lebih dari kebutuhannya, lebih dari kebutuhan orang yang ia tanggung kehidupannya fi yaumil adha wa ayyamit tasyriki, pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Artinya bagi kita yang memiliki nilai uang seharga kurban melebihi daripada kebutuhan kita dan kebutuhan keluarga kita, maka ia termasuk orang yang dihukumi sunnah yang ditekankan. Bahkan ditambahkan oleh Imam Malik, lau istata'a ayastadina istadana. Bahkan jika ia mampu berhutang untuk berkurban, maka ia boleh berhutang untuk membeli kurban. Akan tetapi kata Imam Hambali mengatakan, idza kana yaqdiru ala wafa'i dainihi, jika ia mampu untuk membayar hutang kurbannya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah.
Berdasarkan catatan sejarah, kurban tidak terlepas dari sejarah-sejarah Nabi terdahulu. Kurban tidak terlepas dari syariat-syariat Nabi-Nabi terdahulu. Akan tetapi sejarah yang paling masyhur adalah sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang melegenda. Dari beberapa sejarah Nabi Ibrahim dapat kita ambil hikmahnya. Di antaranya yang pertama, ketika Nabi Ibrahim mendapati ujian dari ayahnya yang berbeda akidah. Di dalam surah Maryam ayat 45 sampai dengan ayat 46 yang berbunyi, ya abati inni akhafu ayamassaka adabun minar rahmani fatakuna lisaitoni waliya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku takut engkau terkena azab dari Allah sehingga engkau menjadi teman setia bagi setan. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Kemudian ayahnya menjawab, wahai Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhanku yang aku sembah? Illam tantahi la arjumannaka. Jika engkau tidak berhenti mencela Tuhanku, maka sungguh aku akan merajammu, menyiksamu. Wahjurni waliya, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Dari pembicaraan ini, penolakan seorang ayah terhadap akidah yang benar, Nabi Ibrahim kemudian tidak marah kepadanya. Nabi Ibrahim juga tidak berkata kasar kepada ayahnya. Justru Nabi Ibrahim kemudian mendoakan ayahnya sebagaimana tertera di dalam surah Asy-Syura ayat 86 yang berbunyi, Bighfirli abi innahu kana minadh-dhalin. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa orang tuaku, sesungguhnya ia di antara orang-orang yang tersesat. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa bagi kita yang memiliki orang tua yang keras kepala, bahkan jika kita memiliki orang tua yang berbeda akidah, maka kita tetap harus berkata yang lemah lembut, dan justru kita juga tetap harus berperilaku yang baik kepadanya. Akan tetapi jika kedua orang tua kita kemudian memaksa kita untuk mensekutukan Allah, maka kita wajib untuk menolaknya. Tidak ada ketaatan, tidak ada kedurhakaan di dalam menentang perintah yang maksiat. Dikatakan di dalam surah Al-Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa ilmun fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tua memaksamu untuk mensekutukan Allah, kata Allah, sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmunya, fala tuti'huma, maka jangan engkau mentaati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi pergaulah mereka di dunia dengan baik. Wattabi sabila man anaba ilaih, dan ikutilah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian hikmah yang kedua yang dapat kita ambil dari sejarah Nabi Ibrahim adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di gurun yang tandus, yang sepi tak berpenghuni. Kemudian Nabi Ibrahim dengan ketabahan dan keimanannya, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun perintah itu terlihat kejam dalam pandangan manusia biasa. Kemudian hikmah yang ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 112 yang berbunyi, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Ismail kecil telah memasuki usia sanggup bekerja bersama orang tuanya, qala ya bunayya inni ara fil manami, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, sungguhnya aku akan menyembelihmu, fandur mada tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu.
Dijawab oleh Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang engkau diperintahkan dari Allah, insyaallah engkau akan mendapatiku di antara orang-orang yang sabar. Hadirin ma'asyil muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Dari kisah Nabi Ibrahim ini dapat kita ambil hikmah bahwa kebahagiaan di dunia bukanlah hanya sekedar memiliki rumah yang mewah dan megah, dan juga bukan hanya memiliki harta yang berlimpah, akan tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyil muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Dari kisah ini seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena kita saat ini tidak diperintahkan untuk menyembelih anak kita. Kita juga tidak diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istri kita di tempat yang sunyi tak berpenghuni. Akan tetapi Allah hanya memerintahkan kita untuk menunjukkan loyalitas ketaatan kita kepada Allah. Allah hanya ingin agar hambanya menunjukkan loyalitas pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan sunnah kurban di bulan Idul Adha. Hadirin ma'asyil muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini. Jika tahun ini di antara kita ada yang belum bisa berkurban, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa dapat mengumpulkan dana untuk berkurban. Dan bagi kita yang belum bisa berangkat haji di tahun ini, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa melaksanakan ibadah haji. Barakallahu walakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.